Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series detektif berjudul Debt Q tahun 2025. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan seorang detektif jenius tapi susah berteman. Kepala polisi memberinya sebuah departemen khusus untuknya menyelesaikan kasus-kasus yang sudah terbengkalai. Tentunya cold case seperti ini akan menjadi tantangan untuk seorang detektif jenius sepertinya. Kasus apa yang ia selesaikan? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini kita akan melihat dua detektif yang sedang memeriksa sebuah crime scene pembunuhan. Satu polisi yang menemukannya dan merupakan polisi muda yang baru bekerja 3 bulan. Korban meninggal dengan luka tusukan, bahkan pisau dapurnya masih menempel di kepalanya. Polisi ini memberitahu detektif kalau anak korban yang menelponnya untuk memeriksa korban karena tidak bisa dihubungi. Namun ternyata di sana masih ada pelaku yang menembak satu polisi dan dua detektif ini. Polisi muda ini langsung meninggal karena ditembak di lehernya, sementara kedua detektif masih hidup walau terluka parah. Pembunuh ini memakai topeng sehingga tidak bisa dikenali, namun ia pergi dan tidak menghabisi kedua detektif. 4 bulan kemudian, salah satu detektif yang ditembak bernama Carl dan ia sudah sembuh. Karena tertembak saat bertugas, Carl diwajibkan menemui psikolog sebelum bisa kembali bekerja. Carl menemui psikolog bernama Rachel untuk membahas masalah emosinya. Masalahnya, Carl bukanlah orang yang ramah dan malah bisa dibilang egois dan kasar. Ia sulit terbuka dengan orang lain dan merasa tidak butuh berbicara dengan psikolog. Rachel tahu dari berkas Carl kalau Carl mengkonsumsi obat antidepresan karena ia mengalami masalah anxiety dan sulit tidur. Carl tidak mau membahasnya sehingga Rachel juga memilih mengabaikannya dan memakan bekal makan siangnya. Rachel tahu kalau Carl juga memiliki masalah superiority kompleks membuatnya sering memandang rendah orang lain. Kemudian Carl kembali ke kantor polisi. Semua orang melihatnya dengan tatapan aneh karena ini hari pertama Carl kembali ke kantor. Ia menemui polisi wanita bernama Rose. Carl tidak dikenal ramah sehingga tidak memiliki banyak teman, namun Rose masih mau berbicara dengannya. Kemudian Carl menemui kepala polisi. Pria ini bernama Bruce dan merupakan seorang detektif. Saat ini Bruce sedang mencari siapa penembak Carl, namun walau sudah 4 bulan berlalu, ia masih belum bisa menemukannya. Sementara perempuan ini bernama Moira yang merupakan kepala polisi alias atasan Carl. Dari lokasi penembakan tidak ada petunjuk apapun seolah pembunuhan ini dilakukan oleh orang profesional. Did you see the shooter? No. Well, I'm back. Carl ingin mengambil alih kasus penembakannya, namun Moira melarangnya. Kemudian Carl kembali ke meja dan melihat rekan adegan penembakan yang terjadi padanya. Ia mengingat kembali hari penembakan. Di hari itu, ia bersama rekan detektifnya yang bernama Hardy datang ke lokasi kejadian. Di sana mereka bertemu polisi muda bernama Anderson yang datang lebih dulu. Anderson memberitahu kalau anak korban memintanya memeriksa korban karena tidak bisa dihubungi selama beberapa hari. Dan saat ditemukan, ia sudah dibunuh. Carl dan Hardy memeriksa seperti yang kita lihat sebelumnya, kemudian mereka ditembak. Dari bodycam Anderson yang bisa terlihat hanya mata pembunuh sehingga sulit ditemukan siapa ia sebenarnya. Kemudian Carl menemui dua detektif yang menyelidiki siapa pelaku penembaknya. Dari salah satu foto CCTV terlihat di bawah mobil ada sampah makanan dan minuman dari McDonald. Detektif muda ini pikir sampah ini bisa bekas siapa saja. Well, it wasn't listed by forensics. Well, that's 2 fuck-ups then. Carl menjawab justru karena bisa bekas siapa saja makanya harus diperiksa. Carl memerintah mereka untuk memeriksa rekaman CCTV McDonald terdekat untuk mencari petunjuk. Karena saat ini mereka kehabisan petunjuk dan saksi. Our theory is that these are 2 separate crimes. One shooting, one stabbing. Detektif ini pikir kalau pembunuh korban dan penembak Carl adalah dua kejahatan yang berbeda karena cara pembunuhannya yang berbeda. Carl, Hardy, dan Anderson ditembak sementara korban di sana ditusuk pisau. Carl pikir justru artinya itu semakin buruk karena mereka tidak bisa memecahkan dua kasus pembunuhan. Ia ingin mereka fokus pada penembak dan kegiatan di hari itu. Sementara itu, Moira di ruangannya didatangi perwakilan dari kepolisian pusat. Media menuduh kinerja polisi buruk karena banyak kejahatan yang tidak terpecahkan apalagi pelaku yang ditangkap. Moira menjawab kalau ia kekurangan tenaga dan budget apalagi 3 anggotanya adalah korban penembakan.
Namun orang pusat ini kesini untuk membahas citra polisi di masyarakat. Pusat ingin Moira membentuk departemen khusus yang mengerjakan cold case atau kasus yang sudah lama tak terpecahkan. Moira menolaknya karena membuat departemen ini membutuhkan biaya dan ia sudah kekurangan biaya. I should mention the department will have its own budget. Namun untuk meningkatkan citra polisi, pusat bersedia memberikan budget khusus untuk departemen ini. Karena Moira bebas mengalokasikan budgetnya, ia menerima tawaran ini. Sementara itu, Carl ke rumah sakit. Walau ia dan detektif Hardy selamat, namun Hardy mengalami kelumpuhan dan tidak bisa berjalan. Ia masih memiliki kesempatan untuk berjalan, namun ia harus berjuang dan berlatih keras. Tentu Hardy sedih dan menjadi pendiam, namun begitupun dengan Carl yang merasa bersalah. Kemudian Carl pulang ke rumahnya. Ia mendengar suara musik yang keras dari kamar anaknya. Carl memiliki anak seorang remaja SMA bernama Jasper. Namun Jasper ini adalah anak tiri dan Carl sudah bercerai dengan ibu Jasper, tapi ia memenangkan hak asuh Jasper. Hubungan Carl dan Jasper buruk karena Carl memang orang yang angkuh. Keesokan harinya di kantor polisi, kita melihat seorang pria bernama Akram yang ingin melamar pekerjaan di kantor polisi. Namun Moira kekurangan budget sehingga Akram tentunya tidak diterima. Kemudian Moira memanggil Carl. Moira memilih Carl untuk memimpin departemen baru yang akan membahas kasus lama. Moira pikir ini keputusan baik karena ia bisa menjauhkan Carl dari yang lain dan juga mendapatkan tambahan budget. Carl diberi ruangan sendiri di basement. Ia memimpin departemen tanpa satupun anggota selain dirinya. Di basement ini adalah shower quarter atau kamar mandi kantor dan itulah kenapa departemen ini diberi nama Departemen Q. Tempat ini luas walau berantakan. Carl tidak akan bertemu siapapun dan tidak akan ada yang mengganggunya. Carl pikir ia bisa menyukai tempat ini. Fuck, Rose! Tak lama kemudian, Rose datang memberi Carl kasus lama yang Carl harus pilih mana yang akan ia kerjakan lebih dulu. Karena Carl akan memeriksa kasus lama di seluruh negeri, tentunya kasusnya sangat banyak. Saat Carl ke atas, ia melihat Moira sudah membeli banyak barang seperti komputer dan TV baru. Semua ekstra budget ini karena dibentuknya departemen Carl, tapi Moira malah memberi Carl budget minimal. Carl tidak mempermasalahkannya, namun ia membutuhkan tim untuk membantunya memeriksa kasus-kasus lama itu. Moira berjanji akan mencarikan Carl asisten pribadi untuk membantunya. Di tempat lain, kita akan melihat seorang jaksa bernama Merritt. Saat ini, Merritt sering mendapat pesan ancaman karena tentunya banyak orang yang ia jebloskan ke penjara. Bagi seorang jaksa jujur tidak mendapatkan ancaman justru hal yang aneh. Saat ini, Merritt sedang mengerjakan sidang kasus seorang suami yang dituduh membunuh istrinya sendiri. Tersangka adalah pria bernama Graham yang merupakan seorang pengusaha kaya. This woman clearly didn't fall. She was pushed. Merritt memojokkan kalau Graham telah mendorong istrinya dari tangga hingga meninggal. Namun Graham dan tim pengacaranya berkata kalau istrinya terjatuh dengan sendirinya. Di malam hari setelah persidangan pertama selesai, Merritt bertemu rekan sesama jaksanya yang bernama Liam. Mereka membahas tentang kasus Graham. Mereka pikir kalau Graham telah membunuh istrinya namun ia memiliki tim pengacara yang hebat. Namun Merritt adalah jaksa yang juga hebat. Masalahnya saat ini Merritt terganggu karena sering menerima ancaman pembunuhan. Tak lama kemudian Merritt bertemu dengan atasannya, jaksa agung yang bernama Stephen Byrne. He's still raging that you gave me this case and not him. Merritt pikir Liam marah karena Stephen mempercayakan kasus Graham padanya dan bukan pada Liam. Merritt marah karena sidang Graham belum selesai. Merritt yakin ia bisa menang, namun masalahnya Stephen melarang Merritt menggunakan saksi seseorang bernama Kirsty. Stephen membantahnya karena menurutnya dengan menggunakan Kirsty justru akan memperburuk situasi. Kemudian Merritt pulang ke rumahnya yang cukup jauh dari kota. Ia memiliki seorang ART bernama Claire, namun hubungannya dengan Claire tidak terlalu dekat. Tak hanya menjadi ART, Claire juga merupakan pengasuh untuk adik Merritt yang bernama William. William berkebutuhan khusus dan tidak bisa berbicara sehingga Claire mengurusnya. Keesokan harinya, sidang Graham dilanjutkan. We find the charge not proven. Merritt kalah karena hasil sidang menyatakan kalau Graham tidak bersalah. Setelah selesai sidang, Merritt tidak ingin berbicara dengan media dan memilih langsung pergi. Saat di taksi, ia kembali menerima pesan ancaman pembunuhan padahal ia sudah kalah di persidangan Graham. Di malam hari, Merritt sudah sampai di rumahnya. William terlihat sedang emosional dan melihat foto saat William dan Merritt masih muda.
Merit mencoba menenangkannya dan melihat William menggambar kapal ayah mereka. William sedang emosional, begitupun dengan Merit yang baru kalah di persidangan Graham sehingga mereka berencana berlibur bersama. Keesokan harinya, William dan Merit pergi menaiki feri karena mereka berencana mengunjungi ayah mereka yang tinggal di sebuah pulau. Saat di atas feri, Merit terus menerima telepon dari Stephen, Claire, dan orang yang menerornya. Merit muak sehingga ia memilih membuang ponselnya ke laut. Melihat ini, William mengikuti Merit dan melemparkan topinya. William ingin membawa topinya namun ia terlihat marah. Merit menahannya namun William malah memukul Merit. Merit tidak melawan namun dia memilih untuk meninggalkan William sendirian di sana. Kembali ke tempat Carl. Orang yang dipilih Moira menjadi asisten Carl ternyata adalah Akram. Akram mengenalkan diri kalau ia yang akan menjadi asisten Carl. Tugas pertama Akram adalah untuk membersihkan tempat ini. Di saat yang sama, Carl ditelepon rumah sakit. Dengan cepat, ia menemui Hardy karena perawat berkata Hardy ditemukan jatuh di dekat jendela. Hardy terlihat sangat sedih dan Carl sadar kalau Hardy baru saja mencoba bundir namun gagal. Hardy tidak ingin hidup seperti ini namun Carl berjanji kalau mereka akan menemukan jalan keluarnya. Di saat yang sama, keluarga Hardy datang dan Hardy pura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Waktu berlalu, Carl kembali ke kantor dan marah saat melihat Akram membaca kasus lama yang ada di sana. Carl masih menganggap Akram orang luar sehingga defensif padanya. Akram sudah membaca semua berkas sementara Carl bahkan belum membaca satupun. Akram adalah imigran dari Suriah dan menjelaskan kalau di Suriah juga sangat banyak kasus yang tak terpecahkan. Akram menambahkan ia pernah bekerja di kepolisian Suriah sebelum pindah ke Skotlandia. Moira meminta Carl memutuskan kasus mana yang akan ia kerjakan namun ia belum memutuskannya. Carl memberi Akram tugas untuk mencarikan kasus yang ia pikir layak diselidiki dan bisa diselesaikan. Walau ini pekerjaan rumit dan melelahkan, namun Akram terlihat menikmatinya. Waktu berlalu, Carl kembali ke departemen dan Akram sudah memilih satu kasus. Dan ternyata kasus ini adalah kasus menghilangnya Merit 4 tahun yang lalu. Terakhir kalinya Merit terlihat adalah saat di kapal feri bersama William. She's gone 4 years now. So, she's dead. Alasan kenapa Akram memilih kasus Merit karena ia pikir mereka bisa menemukannya. Carl pikir Merit sudah meninggal karena Merit menghilang 4 tahun yang lalu. Akram yakin mereka bisa memecahkannya namun Carl pikir ini tidak akan berhasil. Namun ternyata di suatu tempat yang tertutup Merit memang masih hidup. Ia dikurung di sini setelah diculik 4 tahun yang lalu. Tempatnya dikurung tidak seperti ruangan biasa karena terlihat seperti sebuah tangki. Walau tempat ini kecil, namun semua kebutuhan dasar Merit bisa terpenuhi sehingga ia bisa bertahan hidup selama 4 tahun. Merit tidak tahu sudah berapa lama ia dikurung, namun ia tahu kalau yang menculiknya adalah 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Ada sebuah kamera CCTV di tempat Merit dan juga mic dan speaker sehingga mereka bisa berkomunikasi. Why are you here? Hari ini adalah akhir bulan dan setiap akhir bulan Merit akan diberi pertanyaan yang sama, yaitu kenapa Merit di sini. Hingga sekarang Merit masih belum tahu kenapa ia diculik dan dikurung. Ia pikir keluarga dari orang yang pernah ia jebloskan ke penjara yang ingin membalas dendam. Dugaan Merit kali ini adalah perempuan bernama Kirsty Atkins. Kirsty adalah seorang pecandu yang Merit masukkan ke penjara. Namun saat persidangan Graham, Kirsty menelpon Merit memintanya menemuinya. Ingat, sebelumnya Merit ingin menggunakan Kirsty sebagai saksi di persidangan itu, namun atasannya Stephen melarangnya. Kirsty melihat Merit menjadi jaksa di kasus Graham dari TV. Kirsty mengenal istri Graham yang meninggal dan bisa menjadi saksi. Kirsty ingin dibebaskan jika menjadi saksi, namun tentu ini adalah tuntutan yang besar. Pertemuan ini tidak sesuai keinginan Kirsty sehingga membuatnya mengamuk. Seperti yang terjadi, Kirsty tidak pernah menjadi saksi di sidang Graham. Namun suatu hari Kirsty menelponnya meminta bantuan karena ia merasa ada yang mencoba membunuhnya. Merit bisa membantunya namun memilih mengabaikannya karena berpikir kalau ia berbohong. Namun ternyata itu benar dan Kirsty diserang di penjara hanya karena ia ingin bersaksi melawan Graham. Namun ternyata penculiknya bukan dari keluarga Graham atau Kirsty sehingga jawaban Merit masih salah. Just kill me and be done with it. I would rather die than play anymore. Merit sudah muak dan memohon untuk dibunuh. Namun penculiknya tahu kalau Merit tidak serius. Jika Merit ingin mati, dari dulu ia sudah berhenti makan dan mungkin sekarang sudah mati.
Kembali ke tempat Carl dan Akram, berdasarkan file, Merit tidak terlihat di kamera setelah berpisah dengan William. Jika ia dibunuh, kemungkinan mayat Merit dibuang ke laut dan tidak ada yang menemukannya. Namun Akram pikir alasan Merit menghilang begitu saja di ferry karena ia diculik. Di saat yang sama, Moira datang. Ia kesini untuk menagih kasus mana yang Carl pilih. Carl menjawab kalau ia belum menentukannya, namun Akram memberikan kasus Merit pada Moira. Selama ini kematian Merit dianggap bundir, namun Akram pikir bukan itu yang sebenarnya terjadi. Moira setuju kasus jaksa berbakat yang menghilang di puncak karirnya cukup menarik perhatian media. Jika kasus ini terpecahkan, maka citra kepolisian bisa membaik sehingga ia menerima kasus ini. Kemudian Carl pergi ke sebuah gereja. Ia mencari mantan detektif bernama Dunbar yang sudah pensiun. Alasan Carl mencarinya karena ia adalah detektif yang memimpin kasus menghilangnya Merit. Karena baru 4 tahun yang lalu Dunbar masih mengingatnya. Dunbar pikir Carl kesini untuk menyalahkan metode penyelidikannya yang gagal memecahkan kasus Merit. Dunbar sudah melakukan segalanya dan ia menanyai semua orang dan kru kapal. Ia menurunkan banyak diver untuk mencari Merit di laut namun tak membuahkan hasil. Ada rekaman saat William memukul Merit namun William terbukti tidak membunuh Merit. Selain itu, William berkebutuhan khusus sehingga tidak bisa dimintai keterangan. Tentu, sebagai jaksa, Merit memiliki banyak musuh namun Dunbar tidak menemukan ada yang mencurigakan. Kemudian Carl dan Akram pergi ke sebuah rumah sakit jiwa. Pimpinan rumah sakit ini adalah perempuan bernama Fiona. Carl ingin bertemu dengan William namun Fiona melarangnya. Terakhir kali ada polisi yang menanyai William membuatnya trauma dan kondisinya memburuk dan Fiona tidak ingin itu terjadi lagi. Fiona tidak akan membiarkan Carl menemui William apalagi tanpa surat perintah. Carl menjawab ia akan membawa surat perintah dan bukan hanya untuk bertemu William tapi juga mengaudit keuangan Fiona. Carl menilai dari ruangan dan gaya berpakaian Fiona sepertinya ada bau-bau korupsi. Fiona tidak takut sehingga masih tidak mengizinkannya. Fiona pergi keluar dengan mobil mewah. Namun Akram tidak menyerah dan bertanya pada resepsionis. Ia memberitahu kalau ternyata masih ada yang rutin menjenguk William dan itu adalah Claire ART William dan Merit. Tentunya mereka ke rumah Claire untuk mencari petunjuk. Claire tidak menjawab namun karena tidak ingin menyerah mereka melewati pagar ke halaman belakang. Mereka berhasil menemukan Claire di kebunnya. Carl ingin berbicara tentang Merit dan William. Claire menjelaskan kalau ia sangat protektif pada William dan ia tidak mempercayai Fiona. Claire menjelaskan William terlahir normal namun mengalami kecelakaan berat di kepalanya saat berusia 16 tahun. Claire juga tidak tahu kenapa karena Merit tidak pernah memberitahunya. Hubungan William dan Merit sangat dekat sehingga Claire yakin kalau William bukan pelaku menghilangnya Merit. Menurut Claire, jika Merit jatuh ke laut, tidak mungkin William tidak ikut melompat ke laut. Carl bertanya apa Claire menyadari ada hal yang aneh seminggu sebelum Merit menghilang. Claire menggambarkan Merit sebagai orang yang tertutup sehingga ia tidak tahu banyak. Bahkan di hari Claire dan William berlibur, ia tidak tahu kalau mereka pergi. Waktu berlalu saat di kantor polisi, Akram meminta berkas kasus Rose pada Merit. Rose terkejut karena Carl mengizinkan Akram ikut menginvestigasi kasus Merit bersamanya. Kemudian Rose ke kamar kecil dan bertemu dengan Moira. Mumpung bertemu, Rose yang juga seorang detektif ingin kembali mengerjakan kasus aktif dan tidak hanya mengerjakan tugas administrasi. Sebelumnya, Rose mengalami trauma saat bertugas. Namun Moira pikir Rose belum siap sehingga masih belum mau memberinya kasus aktif. Di tempat lain, Carl kembali menemui Rachel sesuai jadwal terapinya. Carl merasa bersalah karena korban penembakan ada 3 orang. Anderson meninggal, Hardy tidak bisa berjalan, sementara Carl baik-baik saja. Hal ini membuat Carl merasa bersalah sementara Rachel meyakinkannya kalau ini bukan salahnya. Kemudian Carl ke rumah sakit untuk menjenguk Hardy. Carl tahu kalau Hardy bosan di sini sehingga Carl memberinya berkas kasus Merit untuk ikut menginvestigasi. Keesokan harinya saat di kantor, atasan Merit Stephen menemuinya. Stephen sudah mendengar kalau Carl sedang membuka kembali kasus Merit sehingga ingin membantu. Stephen menggambarkan karir Merit sebagai jaksa yang hebat. Jika Merit masih hidup, mungkin Merit sudah ada di posisinya sekarang. Why did you tell the police that you thought Merit had taken her own life? Dari berkas tertulis pernyataan Stephen yang berkata kalau mungkin Merit bundir sehingga Carl menanyakannya. Stephen menjawab kalau kekalahan dari Graham sangat mempengaruhinya. Di saat yang sama, Akram datang karena Carl dipanggil ke atas. Hari ini akan ada konferensi pers yang akan dipimpin Carl namun ia bahkan tidak tahu. Ia diberi sebuah kertas yang ia tinggal baca.
Pers kali ini menjelaskan kepolisian yang membentuk Departemen Q yang dipimpin Carl. Dan kasus pertama yang akan dikerjakan adalah kasus Merritt. Carl tinggal membaca kertas yang diberikan padanya dan sejauh ini semuanya berjalan lancar. Namun konferensi pers ini disiarkan live dan di saat yang sama penculik Merritt juga melihat berita ini. Tak hanya penculik, tapi William juga melihatnya. Ia melempar TV hingga memecahkan jendela kemudian melarikan diri. Wartawan memberi Carl beberapa pertanyaan tentang kasus Merritt yang tak banyak bisa Carl jawab. Namun saat wartawan bertanya tentang kasus penembakannya membuat traumanya kembali. Carl mengalami panic attack dan meninggalkan konferensi pers dan tentunya Akram menenangkannya. Keesokan harinya, Carl dan Akram menaiki kapal feri yang dinaiki William dan Merritt saat mereka menghilang. Akram diberitahu resepsionis rumah sakit jiwa kalau semalam William melarikan diri. Dari rekaman CCTV, William memukul Merritt setelah William melempar topinya. Saat itu angin besar seperti sekarang sehingga Carl melempar topi Akram untuk melihat reaksinya. Ternyata topi itu tidak jatuh ke laut melainkan ke parkiran mobil di kapal. Setelah dipukul William, Merritt meninggalkannya yang sepertinya membawa topi William. Di parkiran ini dilengkapi kamera CCTV namun tak ada satupun kamera yang merekam Merritt. William dan Merritt membeli tiket di pagi hari yang artinya ia tidak berencana berlibur. Sehingga ada kemungkinan kalau menghilangnya Merritt hanya karena Merritt berada di waktu dan tempat yang salah. Tujuan kapal ini adalah sebuah pulau kecil bernama Moore. Carl dan Akram menemui kepala polisi Moore yang bernama John. Keluarga Merritt tinggal di sini sehingga John mengenalnya. Ibu Merritt meninggal sudah lama dan ayahnya adalah nelayan yang pemabuk. William menghadapi kematian ibunya dengan baik karena ia adalah siswa berprestasi. Sementara Merritt malah sebaliknya menjadi rebel dan seorang pembuat onar. Akram bertanya tentang kecelakaan yang dialami William. Orang yang menyerang William adalah pria bernama Harry. Harry merampok rumah William saat ia tidur dan memukulnya berkali-kali di kepalanya hingga sebagian otaknya rusak. Harry meninggal saat melarikan diri dengan melompat dari feri. Kemudian Carl dan Akram ke rumah ayah Merritt. Rumahnya tidak dikunci sehingga mereka masuk tanpa diundang. Tak lama kemudian ayah Merritt yang bernama Jamie datang. Carl memberitahu kalau kasus menghilangnya Merritt kembali dibuka. Jamie menggambarkan kalau Merritt adalah pencari masalah namun ia menyayangi William. Itulah kenapa Merritt menjadi wali William dan bukan Jamie. 16 tahun yang lalu, Merritt dan William pergi dan tidak pernah bertemu lagi dengan Jamie. Namun Jamie tidak tahu kalau 4 tahun yang lalu Merritt dan William di perjalanan ke sini saat Merritt menghilang. Jamie juga memberitahu kalau Merritt mencuri kalung milik ibunya darinya. She knew what it meant, but she took it anyway, just to help me. Kalung ini sangat berharga bagi Jamie, namun Merritt mencurinya untuk menyakitinya. Kejadian masa kecil Merritt tidak bisa dicari di berkas investigasi sehingga mereka harus mencari William. Carl mempercayai Akram untuk mencari William sehingga mereka kembali ke mainland. Di tempat lain, William berjalan kaki dan tujuannya adalah rumahnya dan Merritt. Karena terbengkalai selama 4 tahun, rumah ini berantakan. William ke kamarnya dan karena ia tidak bisa berbicara, ia memiliki hobi menggambar. Ia sering menggambar apalagi setelah Merritt menghilang. Untungnya, gambar-gambar itu masih ada dan gambar yang dicari William adalah gambar seekor burung. Keesokan harinya, Carl sampai di kantor dan Ross sudah menunggunya. Ross terus yapping sehingga Carl muak dan meminta Ross langsung menyebut apa yang ia mau. Ternyata, Ross ingin bergabung dengan departemen Carl agar bisa mengerjakan kasus dan bukan hanya pekerjaan administrasi. Carl pikir ia tidak membutuhkan Ross apalagi ia sudah mempercayai Akram. Namun Ross memohon dan berkata kalau ia pandai menggali informasi. Carl memberi kesempatan Ross sehari dan jika ia bisa membuktikan kalau ia berguna, Carl bisa menerimanya. Carl bertanya, menurut Ross apa alasan Merritt kembali ke Moore padahal ia sudah 12 tahun tidak bertemu dengan ayahnya. Ross pikir hanya karena Merritt ke Moore bukan berarti ia ingin menemui ayahnya. Ia pikir Merritt ingin menemui orang lain. Kemudian Carl memberi Ross tugas untuk mencari kegiatan yang Merritt lakukan 3 bulan sebelum ia menghilang. Namun Carl memiliki teori konspirasi. Apa ada kemungkinan kalau kasus Merritt ini sengaja tidak diselesaikan? Moira memilih Dunbar memimpin kasus sebesar ini padahal sebelumnya ia hanya mengerjakan kasus kecil. Kembali ke tempat William. William dibangunkan beberapa pecandu yang sudah menjadikan rumah ini sebagai markas mereka. Mereka menakutkan sehingga William melarikan diri entah kemana. Waktu berlalu, Akram ke rumah William karena Carl menugaskannya.
Tentunya Akram tidak menemukannya, namun yang ia temukan adalah 3 pecandu yang sedang tidur. Akram membangunkan salah satunya dan bertanya apa mereka pernah melihat William. Berandalan ini mengancam Akram, namun Akram bisa dengan mudah mengontrol situasi. Mereka memberitahu kalau William sudah pergi. Kemudian Akram dan Carl ke rumah Claire karena berpikir kalau William akan berada di sini. Claire membantahnya, namun Carl ingin melihat-lihat rumah Claire. Ternyata William ada di kebun, bahkan Claire tidak mengetahuinya. William dibawa masuk dan diberi makan. William menunjukkan gambar burung yang ia bawa dari rumahnya. Karena William tidak bisa bicara dan menulis, membuatnya susah menyampaikan apa maksudnya. Di balik gambar burung itu ada gambar seseorang yang memakai topi dengan gambar burung itu yang ternyata adalah sebuah logo. Intinya adalah William melihat orang yang memakai logo burung ini di rumahnya dan juga di ferry saat Merritt menghilang. Kemudian William diantar kembali ke rumah sakit jiwa karena tujuannya melarikan diri adalah untuk memberi gambar ini pada Carl. Keesokan harinya, Carl ke kantor dan menemukan banyak kardus yang merupakan kasus yang Merritt kerjakan. Carl ingin Akram memeriksa beberapa kasus terakhir Merritt, sementara Ross dikirim ke Moore untuk mencari informasi tentang penyerangan William. Carl dan Akram baru dari sana, namun dia pikir banyak yang kepala polisi Moore John sembunyikan. Carl ingin Ross merayu John agar bisa bercerita lebih banyak. Keesokan harinya, Ross menemui Hardy karena mereka lumayan dekat. Ross memberitahu kalau Carl menyuruhnya ke Moore, namun Ross pikir Carl melakukan itu untuk menjauhkannya. Hardy menjelaskan jika Carl tidak menginginkan Ross, ia tidak akan menerimanya. Alasan Carl menerima Ross karena ia memang mempercayai Ross. Mendengar ini, Ross menjadi sedikit tenang namun masih bingung ia harus melakukan apa di sana. Hardy menyarankan Ross untuk mencari koneksi dari masa lalu Merritt. Contohnya seperti Harry, orang yang merampok dan menyerang William walau sekarang ia sudah meninggal. Waktu berlalu, Ross sudah di Moore dan menemui John, kepala polisi Moore. Karena Ross wanita, ia bisa merayu John dan membuatnya sedikit terbuka. Ross bertanya tentang penyerangan Harry pada adik Merritt, William. Harry was easy to piss off then. The lad was born pissed off. John menggambarkan Harry sebagai orang yang pemarah. Sebelumnya, ia juga pernah merampok, namun karena tidak ada penghuni rumah membuat Harry tidak menyerang siapapun. Setelah penyerangan William, Merritt dan William pergi keluar kota. Namun tak lama kemudian, Merritt kembali saat pemakaman Harry. She came back for the funeral of the boy who almost beat her own brother to death. Ross bingung kenapa Merritt kembali untuk mendatangi pemakaman orang yang membuat adiknya difabel. John menjelaskan kalau Harry dan Merritt dekat, namun karena kondisi keluarga Harry yang buruk yang mungkin memaksanya merampok Merritt. Kemudian anak John yang bernama Colin yang juga polisi mengantar Ross ke rumah keluarga Harry. Colin tidak akur dengan ayahnya. Colin sadar kalau pembahasan tentang kasus Merritt adalah hal yang membuatnya kesal. Colin pernah membaca kasus penyerangan William. Di salah satu foto ada yang melingkari kalung dengan spidol yang ia pikir aneh. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Harry. Dulunya ini adalah perusahaan pengeboran bawah laut namun sudah bangkrut. Ada tulisan peringatan limbah berbahaya di sana yang membuat Ross khawatir. Tempat ini besar namun terbengkalai. Mereka memasuki rumah untuk mencari ibu Harry namun mereka tidak bisa menemukan siapapun. Keesokan harinya Ross kembali ke kantor. Ross menunjukkan gambar kalung yang dilingkari saat penyerangan William. Kalung ini kalung mahal milik ibu Merritt. Ternyata di hari pemakaman Harry, Merritt kembali bukan untuk menghadiri pemakaman melainkan untuk mencuri kalung ini dari ayahnya. Tak lama kemudian Carl datang. Ross memberitahu kalau Merritt juga sepertinya tidak memiliki kehidupan. Setiap pulang bekerja, ia langsung pulang dan tidak dekat dengan atasan atau rekan kerjanya. Namun dari barang Merritt dari kantor ada sebuah surat yang sepertinya dari kekasih Merritt. Surat ini berisi Merritt diajak bertemu di sebuah hotel dari orang berinisial S. Kemudian asisten Merritt yang bernama Sabrina dipanggil untuk dimintai keterangan. Sabrina menggambarkan Merritt sebagai orang yang tidak peduli pendapat orang lain selama mereka menganggapnya hebat. Merritt memang hebat, tangguh dan juga pintar. Ia bisa bertahan di kondisi seburuk apapun. Ross menunjukkan surat yang diambil dari barang Merritt namun Sabrina tidak mengingatnya. Sabrina tidak tahu siapa yang dekat dengan Merritt yang berawalan huruf S. Namun banyak pria yang tertarik dengan Merritt namun tidak ada yang bisa menaklukkannya. Sabrina pikir jika Merritt memiliki kekasih maka itu pasti orang luar pekerjaan. Keesokan harinya Carl menemui rekan jaksa Merritt yaitu Liam. Alasan Carl menemuinya karena Liam dan Merritt adalah jaksa yang mengerjakan kasus Graham walau Merritt yang memimpinnya.
Carl langsung bertanya apa Liam dan Merritt memiliki hubungan romantis. Liam membantahnya karena ia sudah menikah. Namun Carl tahu Liam berbohong sehingga Liam mengakuinya. Awalnya entah kenapa Merritt tiba-tiba tertarik pada Liam, kemudian mereka minum setelah pulang bekerja. Namun hubungan mereka hanya berjalan sebulan karena tiba-tiba entah kenapa Merritt memutuskan hubungan mereka. Mereka sering bertemu di hotel, namun Liam tidak pernah mengirimi Merritt bunga. Apalagi nama Liam tidak berawalan huruf S. Hubungan mereka terjadi setahun sebelum Merritt menghilang. Biasanya unsur cemburu bisa menjadi alasan seseorang membunuh. Namun Carl tidak memiliki bukti kalau Liam berhubungan dengan menghilangnya Merritt. She used a different name. She checked in as Lila Graham. Sebelum pergi, Liam memberitahu kalau Merritt check-in dengan nama Lila Graham yang merupakan nama ibunya. Bahkan Merritt punya kartu kredit atas nama Lila Graham. Kemudian Carl pergi ke hotel yang biasa Liam dan Merritt gunakan. Awalnya resepsionis enggan memberi data, namun setelah Carl mengancamnya, resepsionis ini memberinya. 2 bulan sebelum menghilang, Merritt menyewa hotel 6 kali. Kini Ross tahu kalau ia harus memeriksa rekening atas nama Lila Graham. Namun dari data ini, terakhir kali Merritt menyewa hotel yaitu bersama pria bernama Sam Hague. Who the fuck is Sam Hague? Dari flashback, kita akan melihat Merritt bersama pria bernama Sam Hague yang merupakan seorang jurnalis. Merritt memberitahu kalau ia akan ke mall bersama William untuk mengunjungi ayah mereka. Sam bertanya kapan Merritt akan kembali, namun Merritt tidak menjawabnya. Merritt tidak menganggap serius hubungan mereka dan hanya one night stand saja. Alasan mereka menjalin hubungan adalah beberapa hari sebelumnya mereka bertemu. Sam pikir kalau ada korupsi di kejaksaan dan Sam ingin membongkarnya. Merritt tidak tahu sehingga ia tidak banyak bicara. Kembali ke masa sekarang. Carl dan Akram ke tempat panjat tebing karena Sam terdaftar juga sebagai pemandu panjat tebing. Sam meninggal 4 tahun yang lalu sebelum Merritt menghilang dan yang menemukannya adalah sahabat Sam yang bernama Paul. Paul memberitahu kalau Sam terjatuh saat panjat tebing sendirian dan meninggal. Ia menemukannya di pagi hari saat akan mulai bekerja. Namun mobil Sam di parkiran semalaman yang artinya ia terjatuh di hari sebelumnya. Paul tidak tahu hubungan Sam dengan Merritt karena Sam tidak pernah bercerita padanya. Kemudian Carl dan Akram memeriksa tebing Sam terjatuh. Menurut keterangan Paul, Sam terjatuh karena memanjat tanpa bantuan alat pengaman. Carl pikir Sam didorong dari atas namun ia tidak tahu alasannya. Namun yang pasti berhubungan dengan kasus Merritt. Kemudian Carl dan Akram pergi ke perusahaan media tempat Sam bekerja. Editor Sam menjelaskan kalau Sam bekerja secara diam-diam sehingga ia tidak tahu banyak. Artinya, ia tidak tahu kalau Sam sedang meneliti sesuatu bersama Merritt. Sebelum pergi, seorang reporter menghentikannya. Carl diberitahu kalau beberapa hari yang lalu istri dari Anderson, polisi yang meninggal saat penembakan, sudah melahirkan. Ia sekarang menjadi janda dan apa Carl ingin meminta maaf? Carl muak sehingga mendorong jurnalis ini. Keesokan harinya, Carl, Akram, Ross, dan Hardy dengan video call membahas teori sejauh ini. Hardy pikir motif penculikan Merritt adalah uang karena keluarga ayah Merritt miskin, tapi keluarga ibu Merritt sangat kaya. Merritt memiliki uang trust fund dari keluarga ibunya. Jika Merritt menghilang, dana trust fund itu akan diwariskan pada William. Namun karena William difabel, maka dana itu akan diurus oleh walinya yaitu Dr. Fiona. Kemudian mereka ke rumah sakit jiwa William dirawat. Carl langsung menemui Fiona sementara Akram dan Ross mencari William. Carl bertanya kenapa Fiona mengizinkan William dirawat di sini secara gratis. Fiona menjawab karena ia meneliti kondisi William untuk sains. Fiona berkata kalau kondisi William membaik. Namun di pertemuan pertama mereka, Fiona justru berkata kalau kondisi William memburuk, itulah kenapa Carl dilarang menemui William. Carl tahu menjadi wali sah William membuat Fiona bebas menggunakan uang William dari trust fund-nya selama ini. Fiona tidak takut dan tahu kalau Carl tidak bisa menggeledahnya tanpa surat perintah. Namun Carl balik mengancam karena ia tahu kalau banyak pasien Fiona adalah anak tunggal dari keluarga orang kaya. Tak lama kemudian, Ross dan Akram menemui Carl memberitahu kalau semua pasien di rumah sakit ini dibius. Carl akan membawa William. Carl tahu kalau yang dilakukan Fiona pada William salah dan jahat, namun ia kesini untuk memecahkan kasus menghilangnya Merritt. Tak ada orang yang Carl bisa percayai merawat William selain Claire. Dan sepertinya ini adalah pilihan yang tepat melihat betapa William menyayangi Claire. Di sore hari, Ross bergegas karena harus pergi ke sebuah laundry sebelum tutup. Ross menjelaskan ia telah memeriksa rekening Merritt dan melihat pola.
Merritt sering berbelanja di toko sekitar kantor karena rumahnya dan William terpencil. Namun ada satu laundry yang lokasinya cukup jauh dari kantor dan rumahnya yang Merritt datangi seminggu sebelum Merritt menghilang. Rose pikir awalnya laundry ini khusus barang mewah karena banyak pakaian Merritt yang mahal. Namun ternyata ini hanya laundry biasa sehingga Rose penasaran dan ingin memeriksanya. Take Akram with you. Hal terkesan sehingga ia meminta Rose mengajak Akram ke sana. Waktu berlalu, Rose dan Akram sudah sampai di tempat laundry. Ternyata pemilik laundry ini adalah Ibu Kirsty, orang yang ingin bersaksi di kasus Graham. Merritt kesini seminggu sebelum menghilang untuk meminta maaf karena di persidangan Graham, Kirsty meminta tolong pada Merritt namun ia mengabaikannya. Ternyata sesuai dugaan malam itu Kirsty diserang dan hampir meninggal. Kemudian Rose dan Akram menemui Kirsty di penjara. Terlihat akibat penyerangan 4 tahun yang lalu, Kirsty kehilangan sebelah matanya. Akram menilai dari luka Kirsty ini bukan penyerangan untuk memberi peringatan, melainkan untuk dibunuh. Namun untungnya Kirsty selamat dan bisa bertahan, bahkan 6 minggu lagi ia akan terbebas. Kirsty tahu sesuatu dan ia takut jika ia sudah bebas, ia akan kembali dibunuh. Kirsty memberitahu sebelum ia ditangkap, ia pernah tinggal di rumah perlindungan wanita. Di sana, ia bertemu dengan istri Graham yang dipenuhi luka karena Graham melakukan KDRT padanya. Info inilah yang ingin Kirsty sampaikan di sidang Graham walau tidak jadi karena atasan Merritt, Stephen, melarangnya. Namun sepertinya Graham mendengarnya sehingga walau Kirsty tidak jadi bersaksi, ia tetap akan dibunuh walau gagal. Sebelum diserang, Kirsty sudah bisa merasakan ancaman sehingga meminta bantuan Merritt namun Merritt mengabaikannya. Flashback ke masa lalu, Merritt merasa bersalah setelah tahu Kirsty diserang di penjara dan hampir mati. Ia pikir ada hubungan antara penyerangan Kirsty, sidang Graham, dan alasan kenapa Stephen melarangnya menggunakan Kirsty sebagai saksi. Merritt menemui Sam, si jurnalis, untuk membicarakan tentang kemungkinan adanya korupsi di kejaksaan karena itu yang Sam sedang selidiki. Di pertemuan ini mereka hanya membicarakan kalau mereka setuju untuk bekerja sama. Dan ternyata Sam adalah orang yang sangat hati-hati, bahkan ia tidak memiliki akun sosial media. Di pertemuan selanjutnya mereka bertemu di hotel. Merritt berkata ia merasa pernah melihat Sam karena ternyata Sam datang ke setiap sidang Graham. Merritt bertanya apa korupsi ini berhubungan dengan Graham atau Stephen Byrne atau malah keduanya. Walau sudah beberapa kali bertemu, namun Merritt masih belum mempercayai Sam. Untuk membuktikan kalau mereka bukan penyusup, mereka membuka pakaian untuk membuktikan kalau mereka tidak memasang alat penyadap. Kembali ke masa sekarang, Carl dipanggil Dunbar, detektif yang memimpin kasus Merritt sebelum Carl. Dunbar menunjukkan matanya yang terluka. Ternyata beberapa hari setelah Carl menemui Dunbar, beberapa orang menemuinya dan menyerangnya. Mereka berkata untuk tidak berbicara lagi dengan Carl. Namun Dunbar bukan pengecut sehingga ia balik melawan dan menang. Dunbar hanya ingin memberitahu siapapun yang Carl sedang investigasi sedang mengawasinya. I think you did such a good job back then that someone was very afraid of you. Sebelum pergi, Akram memberitahu Dunbar jika Dunbar melanjutkan investigasi, mungkin ia bisa memecahkan kasus ini. Akram menganggap kinerja Dunbar bagus dalam menginvestigasi kasus ini. Kemudian Carl kembali ke kantor. Moira memberitahu kalau tersangka penembakan Carl sudah ditangkap dan Carl diminta untuk mengidentifikasinya. Carl hanya melihat mata pelaku sehingga ia kesulitan mengenalinya. Namun masalahnya saat ini ia sedang sibuk sehingga belum bisa melakukannya. Keesokan harinya, Liam, rekan jaksa Merritt, dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka bertanya apa Liam tahu tentang Kirsty yang Merritt pernah coba jadikan saksi di kasus Graham. Liam tidak mengetahuinya karena yang memimpin kasus itu adalah Merritt sehingga Merritt tidak perlu memberitahunya. Kasus Graham juga merupakan kasus Liam sehingga ia tidak mungkin menyabotase kasusnya sendiri. Merritt bisa saja melangkahi Liam dengan langsung bertanya pada Stephen Byrne. Liam pikir tidak mungkin Stephen mensabotase Merritt karena ia sangat mendukung Merritt. Sementara di sebuah toko es krim, Jasper, anak tiri Carl, sedang menunggu Carl karena mereka janjian untuk bertemu sore ini. Namun seorang pria duduk di kursi Jasper dan mengenalinya. Pria ini bukan teman Carl, namun ia kesini untuk mengancam Jasper. Tentu ancaman sebenarnya adalah untuk Carl, namun karena Carl tidak mudah diancam, ia memilih mengancam Jasper. Saat pria ini pergi, di saat yang sama Carl datang dan menyadarinya. Carl tidak tinggal diam dan mengejarnya. Sebelum bisa masuk mobil, Carl memukulinya karena mengancam Jasper. Carl tahu kalau orang yang menyuruhnya mengancam Jasper adalah Graham. Ia tidak melawan karena tujuannya adalah membuat Carl direkam banyak orang untuk menekan Carl dari sosial media.
Di tempat lain, Rose menjenguk Hardy yang ingin mengatakan sesuatu. Ingat, walau di rumah sakit, namun Hardy juga diberitahu update perkembangan kasus Merritt agar ia tidak bosan. Hardy adalah detektif yang hebat. Ia menemukan kalau 4 tahun yang lalu sebelum Merritt menghilang, anak Stephen Byrne ditabrak seseorang walau tidak meninggal. Kejadian ini adalah saat sidang Graham berlangsung sehingga mungkin pelakunya adalah Graham. Ingat, Stephen adalah orang yang melarang Merritt menggunakan Kirsty sebagai saksi di sidang Graham sehingga Merritt kalah. Merritt dan Liam sendiri berpikir kalau Stephen bukan orang yang korup sehingga tidak mungkin disuap. Namun dengan kecelakaan yang terjadi pada anaknya, bisa saja Stephen tidak disuap melainkan anaknya yang diancam. Keesokan harinya, Rose dan detektif lain memeriksa rekaman CCTV saat Carl memukuli orang yang mengancam Jasper. Pria ini berdiri di tempat yang ramai dan terekam kamera CCTV agar Carl terekam saat memukulinya. Namun yang aneh, ternyata mobil Range Rover ini bukan miliknya karena ia pergi dijemput mobil lain. Dan dari angle lain, mereka bisa mengetahui plat nomornya untuk dicari. Berbekal data pemilik mobil, Akram dan Rose pergi ke alamatnya di sebuah apartemen. Akram meminta Rose menunggu di tangga. Akram mengetuk pintu dan memberitahu kalau mobil pria ini terbakar. Pria ini terpancing, namun Akram mendorongnya dari atas tangga hingga kakinya patah. Akram bertanya siapa yang membayarnya untuk mengancam Jasper, namun ia tidak mau menjawab. Akram tahu ini tidak akan mudah, namun ia sudah siap. Akram menginjak luka patah tulang pria ini untuk memaksanya bicara. Kemudian Rose dan Akram bergabung dengan Carl untuk menemui Moira. Rose memberitahu orang yang baru Akram serang sebelumnya bekerja sebagai supir di salah satu perusahaan Graham. Carl memiliki kecurigaan Stephen Byrne melakukan sesuatu sehingga ia ingin menginterogasinya. Kemudian Carl dibawa ke ruang lain untuk mengidentifikasi penembaknya. Beberapa pria bertopeng berbaris agar Carl pilih. Namun Carl pikir tidak ada satupun dari mereka yang merupakan orang yang menembaknya. Kini kita kembali ke lokasi Merritt di tempatnya dikurung. Ada sebuah pintu yang digunakan untuk memberi makan Merritt. Namun botol soda di sana meledak karena terkena tekanan berat. Merritt terkejut karena ini pertama kali terjadi. Namun artinya ada yang salah dengan pintu ini yang tidak bisa menahan tekanan dengan baik. Merritt mengingat masa lalunya saat ia masih muda. Pria ini bernama Harry dan mereka sangat dekat, bahkan bisa dibilang kalau mereka berpacaran. Tak lama kemudian adik Harry yang bernama Lyle datang untuk menjemput Harry. Tak lama kemudian William dan Jamie datang. William masih normal karena penyerangannya belum terjadi. Jamie tidak suka Merritt dekat dengan Harry, namun Merritt tidak peduli karena ia anak yang rebel. Kembali ke tempat Carl dan Akram ke kantor kejaksaan untuk bertemu dengan atasan Merritt, Stephen Byrne. Carl bertanya apa Stephen mengenal Sam Hague, namun ia membantahnya. Carl memberitahu kalau Sam sedang menginvestigasi kemungkinan korupsi yang terjadi di kejaksaan. Kirsty diserang setelah berkata kalau ia akan bersaksi melawan Graham. Stephen berkata kalau ia tidak mengingatnya. Namun menurut Carl, jika Graham tahu informasi ini, artinya ia memiliki orang dalam dan itu adalah Stephen. Stephen bertanya kenapa Carl mempercayai Kirsty yang seorang pecandu. Carl berkata kalau ia tidak pernah berkata kalau Kirsty adalah pecandu, yang artinya Stephen memang mengingat Kirsty. Stephen berkata kalau Graham tidak menyuapnya dan Akram mempercayainya karena Graham mengancam anak Stephen. Bagi seorang ayah, anak adalah kelemahan terbesarnya. Kemudian Carl dan Akram pergi ke sebuah klub golf untuk bertemu dengan Graham dan pengacaranya. Graham tidak menutupi kalau orang yang menakut-nakuti Jasper adalah orang kirimannya. Carl tidak bisa lagi menuntut Graham atas kematian istrinya. Namun Carl masih bisa menuntut Graham atas pencobaan pembunuhan pada Kirsty. Dari orang yang Akram dorong dari tangga, ia mendapatkan pesan dari Graham yang bisa membuktikan kalau penyerangan Kirsty didalangi Graham. Yang membuatnya penasaran dari mana Graham tahu tentang Kirsty yang akan bersaksi. Graham hanya diam sehingga Carl melempar tongkat golf pengacara Graham agar ia pergi. Kirsty akan terbebas bulan depan. Jika sesuatu terjadi pada Kirsty, maka Carl akan menuntut Graham sehingga ia ingin Graham melupakan Kirsty dan membiarkannya tetap hidup. Carl bertanya apa Graham berhubungan dengan menghilangnya Merritt, namun Graham hanya tertawa. Karena untuk apa ia menculik seorang jaksa setelah ia terbebas dari tuduhannya. Carl menjelaskan setelah sidang Merritt dan Sam menginvestigasi kemungkinan korupsi di kejaksaan sehingga harus disingkirkan. Namun tak lama kemudian pengacara Graham kembali memberitahu kalau Sam lah yang memberitahu tentang Kirsty. Kemudian Carl dan Akram berencana pergi.
Saat di mobil, reporter yang Carl dorong sebelumnya menelponnya. Ia mengirim Carl sesuatu yang mungkin bisa membantunya. Carl memeriksa pesan itu yang ternyata berisi sebuah video Sam saat masih remaja. Saat remaja, Sam pernah dirawat di sebuah lembaga perlindungan anak. Di rekaman ini, Sam berkelahi dengan seseorang yang menguntitnya dan Sam sudah muak. I'm not his fucking brother. Alasan anak ini terus mengikuti Sam karena ia pikir Sam adalah saudaranya. Kemudian, Carl menemui reporter yang memberinya video ini. Ia menjelaskan kalau Sam adalah orang yang tertutup namun reporter yang hebat. Dari komputer Sam, reporter ini menemukan kalau beberapa bulan sebelum meninggal, Sam sering bolak-balik ke lembaga perlindungan anak ini. Tentu, Carl bertanya apa hubungannya ini dengan menghilangnya Merritt. Reporter ini menjawab kalau ini mungkin berguna untuk menemukan siapa yang membunuh Sam karena ia pikir Sam tidak meninggal karena kecelakaan. Reporter ini menyarankan untuk ke lembaga itu untuk berbicara dengan pembina di sana. Kembali ke tempat Merritt, gigi Merritt infeksi dan mulai membusuk. Ia meminta antibiotik namun yang diberikan adalah sebuah tang. Merritt terpaksa harus mencabut giginya sendiri dengan tang itu. Merritt adalah seorang fighter, bahkan walau ditahan selama 4 tahun, ia masih belum menyerah. Di luar kita melihat nenek tua yang sedang turun dari tangga. Nenek tua ini adalah penculik Merritt yang belum kita kenali siapa. Saat ini ia sedang memberi makan Merritt lewat satu-satunya pintu yang terhubung. Ternyata Merritt dikurung di sebuah pressure chamber yang biasa digunakan orang yang baru menyelam untuk menyesuaikan tekanan. Nenek ini marah-marah karena pintu yang menghubungkan ke tempat Merritt mulai rusak namun masih berfungsi. Merritt menyadari setelah 4 tahun dikurung di sini ada yang salah dengan pintu ini namun sekarang bukan saatnya melarikan diri. Merritt memiliki tang dari saat giginya sakit. Waktu berlalu saat nenek tua ini akan membawa sampah dan makanan Merritt adalah saatnya melarikan diri. Merritt memukul pipa dengan tang kemudian berlindung. Saat nenek ini membuka pintu, akibat tekanan besar membuat pintu ini terbanting keras. Kini akhirnya pintu terbuka dari 2 sisi dan Merritt bisa keluar. Karena berada di tekanan tinggi membuat Merritt lemas dan sulit bergerak. Ia menelepon nomor darurat Skotlandia dengan ponsel nenek ini. Namun sebelum bisa berbicara, penculik lainnya menyerangnya. Sementara itu, Ross menemui Hardy yang sudah bisa pulang ke rumahnya. Ross membahas kematian Sam yang menurutnya ada yang janggal. Dari ponsel Sam ada pesan dari Paul. Paul bertanya apa Sam masih di hotel dan apa ia masih ada di sana. Ia yang dimaksud Paul mungkin adalah Merritt. Ross pikir kalau Paul dan Sam memiliki hubungan romantis. Sehingga saat Paul tahu kalau Sam dan Merritt memiliki hubungan membuatnya cemburu. Hardy menyarankan Ross untuk bertanya pada Paul secara langsung. Ross masih belum percaya diri sehingga ia menemui Hardy lebih dulu. Ross mengikuti saran Hardy. Saat istri Paul pergi, Ross ke tempat panjat tebing seolah sudah berjanjian dengan istri Paul. Ross membuat skenario seolah ia dan istri Paul menyembunyikan sesuatu dari Paul sehingga membuatnya penasaran. Kemudian Ross pergi ke lokasi mayat Sam ditemukan. Paul menemui Ross dan bertanya apa yang istrinya beritahu. Ross pikir kalau Paul gay dan memiliki hubungan dengan Sam. Oh, for fuck's sake, I'm not even gay. Namun ternyata Paul memberitahu kalau justru istrinya lah yang berselingkuh dengan Sam. Ternyata Sam bersama istri Paul di hotel. Namun hotel ini berbeda dengan hotel saat Sam dan Merritt bertemu padahal tanggalnya sama. Kembali ke tempat Merritt tak sadarkan diri sehingga penculiknya kembali memasukkannya ke dalam pressure chamber. Karena masalah pressure di chamber membuat Merritt dipenuhi luka. Waktu berlalu, Merritt terbangun dan ia kaget bukan karena ia kembali dikurung, melainkan karena kalungnya dicuri penculiknya. Ia mencarinya, namun tentu tidak bisa menemukannya. Flashback ke masa muda Merritt. Merritt sudah muak terjebak di pulau ini dan ingin pergi ke mainland namun tidak memiliki uang. Merritt akan pergi sendirian meninggalkan William dan ayahnya di sini. Ingat, keluarga dari ibu Merritt sangat kaya sehingga ibu Merritt punya sebuah cincin berlian. Harry berkata jika Merritt ingin ia ikut dengannya maka ia juga akan pergi. Ayah Merritt menyimpan perhiasan ibunya di laci yang tak dikunci. Namun Merritt tidak bisa mencurinya karena ayahnya akan mengetahuinya dan mencarinya. Harry menganggap ini sebagai kode kalau Merritt ingin ia mencuri cincin ini. Namun Merritt bisa membacanya dan meminta Harry untuk tidak melakukannya karena ini hanya obrolan biasa. Suatu malam Merritt pulang dan melihat Harry membawa mobil dari rumahnya dan terluka.
Merit memeriksa rumahnya dan ternyata perhiasan ibunya sudah menghilang. Namun tak hanya itu, William juga dipenuhi luka karena dipukuli. Inilah walau awalnya Merit tidak peduli pada William, namun karena kecelakaan ini adalah salahnya membuat Merit merasa sangat bersalah. Kembali ke masa sekarang. Penculik Merit melihat Merit sedih sehingga ia mengembalikan kalung Merit. I think we've reached the end of our time together. Merit kembali ditanyai oleh si nenek kenapa Merit di sini. Merit sudah tidak peduli lagi dan sudah menyerah. Sementara itu, Akram, Carl, dan Rose membahas siapa sebenarnya Sam Hague. Mereka bingung apakah Sam ini membantu Merit atau malah melawannya. Namun karena Sam ada di hotel bersama Merit dan istri Paul di hotel yang beda di waktu yang sama, mereka sadar kalau Sam Hague ini adalah dua orang yang berbeda. Kembali ke tempat Merit, penculiknya berkata kalau terakhir kali mereka bertemu adalah di pemakaman. Pemakaman yang terakhir ia datangi adalah pemakaman Harry. Ini adalah jawaban yang diinginkan penculiknya. Ternyata perempuan tua ini adalah Elsa, ibu Harry. Elsa menyalahkan Merit atas kematian Harry. Merit menyadari kalau orang yang menculiknya adalah Elsa dan adik Harry yaitu Lyle. Mereka membalas dendam karena mereka menyalahkan Merit atas kematian Harry. Namun Merit tidak akan meminta maaf atau memohon ampun atas apa yang terjadi pada Harry. Harry Jennings deserved to die. Merit pikir Harry layak mati karena sudah menyakiti William hingga menjadi difabel. Kemudian Lyle menunjukkan dirinya yang ternyata adalah Sam yang selama ini Merit temui. Kini sudah jelas kalau Merit tidak pernah bertemu dengan Sam yang asli karena yang ia temui sebenarnya adalah Lyle yang menyamar. Di tempat lain, Carl dan Akram ke lembaga perlindungan anak tempat Sam yang asli pernah dirawat. Mereka menemui pembimbing tempat ini yang masih bekerja dari saat Sam di sini. Mereka bertanya tentang Sam. Ia menggambarkan Sam sebagai seorang sosiopat namun bukan psikopat. 4 tahun yang lalu Sam sering ke sini untuk membuat buku tentang waktu-waktunya di sini. Namun ia sering berbicara dengan anak yang pernah ia pukuli saat masih remaja. Ternyata anak itu adalah Lyle yang memang anak yang bermasalah. Mereka melihat rekaman lain setelah Lyle dipukuli Sam. Dari wawancara ini bisa disimpulkan setelah meninggalnya Harry membuat ibunya semakin parah. Lyle sering menjadi sasaran empuk ibunya dan membuat Lyle pemarah. Lyle menjelaskan saat ia melakukan kesalahan, ibunya sering mengurungnya di dalam pressure chamber. Di tempat lain, John, kepala polisi Moore, mendatangi rumah Elsa. John kesini untuk mengantarkan surat dan juga sekalian bertanya tentang panggilan darurat, namun Elsa tidak mengingatnya. Tentu John bingung karena panggilan itu Merit lakukan dengan ponsel Elsa. Elsa membuat alasan kalau mungkin ia mabuk sehingga tidak mengingatnya. Karena Elsa defensif, John meninggalkannya. Namun ia tidak pergi karena masih mencurigai ada sesuatu yang terjadi di sini. Ia memutar rekaman panggilan yang terputus saat Merit berteriak. Suara teriakan Merit bergema sehingga John pikir kalau telepon ini dibuat di dalam bangunan. John memilih untuk melakukan penyelidikan tanpa memberitahu Elsa. Sementara itu, Lyle sudah tahu kalau ia tidak bisa menahan Merit lebih lama sehingga ia akan dibunuh. Tekanan di pressure chamber meningkat yang membuat kondisi di sana panas dan Merit kesulitan bernafas. Di saat yang sama, John menemukan Merit yang dikurung dan bisa melihatnya dari jendela. Merit meminta tolong namun John terlalu terkejut untuk bertindak. Di sana ada Lyle dan bertanya apa yang ia lihat nyata. John tidak bisa melepaskan Lyle begitu saja atas apa yang ia perbuat. Namun Lyle memukul John dengan palu berkali-kali yang tentunya membunuhnya. Satu-satunya harapan Merit untuk terbebas gagal lagi dan kini ia semakin hopeless. Sementara itu, Carl memanggil William dan Claire. William ditunjukkan foto Harry dan ia tidak bereaksi seolah tidak terjadi apa-apa. William mengingat masa lalunya. Suatu malam, William sedang belajar seperti biasa dan ia mendengar suara. Ia menjadi waspada karena melihat lacinya berantakan. William melihat seseorang dan dengan refleks memukul Harry. Namun ternyata Harry tidak sendirian. Dari belakang, Lyle memukuli William yang artinya yang membuat William seperti sekarang adalah Lyle dan bukan Harry. Melihat foto Lyle membuat William emosional dan sulit mengontrolnya. Akram sadar alasan kenapa William menjadi emosi dan memukul Merit saat di ferry karena ia melihat Lyle di kapal. Flashback sejenak, ternyata 4 tahun yang lalu Sam yang asli menemui Lyle untuk meminta maaf karena pernah memukulinya. Ia merasa bersalah dan jika Lyle butuh sesuatu, ia bisa meminta bantuannya. Namun Lyle ini memang dasarnya psikopat.
Suatu hari, Lyle dengan sengaja memancing Sam kemudian membunuhnya. Untuk menghilangkan jejak, ia membuat seolah Sam jatuh saat panjat tebing tanpa pengaman. Ini semua Lyle lakukan agar bisa menyamar menjadi Sam untuk menculik Merritt. Kembali ke masa sekarang, Carl dan Akram sudah sampai di Moore. Mereka ke rumah Elsa namun pintunya dikunci. Tanpa mereka sadari, Elsa sudah menunggu di dalam rumah dengan sebuah senapan. Mereka berencana membobol pintu, namun di saat yang sama Rose menelpon Carl. Rose memberitahu kalau Lyle pernah menculik seseorang dan mengurungnya di dalam chamber selama 3 hari. Jika Lyle memang yang menculik Merritt, besar kemungkinannya kalau Merritt dikurung di chamber yang sama. Mereka memeriksa sebuah bangunan. Tempat ini sangat berantakan, namun yang menarik perhatian mereka adalah adanya sebuah mobil polisi di sini. Saat memeriksa bagasinya, mereka menemukan mayat John yang sudah Lyle bunuh. Mereka memeriksa lebih jauh dan menemukan layar tempat Elsa dan Lyle mengamati Merritt. Mereka menemukan chamber tempat Merritt dikurung, namun masalahnya tekanan di chamber ini sangat tinggi dan jika dibuka sekarang, tubuh Merritt akan meledak. Tentunya mereka bingung karena tidak pernah mengoperasikan alat besar seperti ini. Di saat yang sama, Hardy menelponnya. Untungnya, saat tahu Lyle pernah menculik seseorang dan mengurungnya di chamber, Hardy mempelajarinya di internet. Hardy meminta Carl dan Akram untuk mencari tombol untuk menurunkan tekanan lebih dulu sebelum membuka pintu. Carl menemukannya, namun di saat yang sama Lyle muncul memegang sebuah senapan. Ia menembak dan mengenai bahu Carl karena melindungi Akram. Saat lengah, Akram melemparkan pisau yang mengenai leher Lyle. Akram merebut senapan kemudian menembak Lyle hingga mati. Dan dengan begitu mereka berhasil menurunkan tekanan chamber dan menyelamatkan nyawa Merritt. Sementara itu, Elsa sedang turun dari kapal feri namun polisi sudah menunggunya. Tahu kalau ia tidak akan selamat, ia memilih bundir. Maju ke 3 bulan kemudian, keadaan Merritt sudah membaik dan sudah kembali beraktivitas. Sementara Carl menemui Stephen di kantornya. Carl tidak akan melaporkan Stephen atas apa yang ia lakukan di sidang Graham. Menurut Carl, apa yang Stephen lakukan adalah apa yang semua ayah akan lakukan. Namun dia meminta bantuan Stephen menggunakan kekuatannya untuk membantu menjadikan Akram detektif resmi. Kini, Departemen Q memiliki 4 anggota resmi yaitu Carl, Rose, Akram, dan Hardy. Ingat, kasus siapa penembak Carl di awal series belum ditemukan, namun walau begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka banget tema crime mystery begini soalnya detektif sama kepolisiannya berguna banget. Walau berbelok-belok, tapi pemecahan kasusnya ini bukan karena kebetulan. Kasusnya ada beberapa, walau fokus ke kasus utamanya yaitu hilangnya Merritt. Mimin suka temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah logika. Yang Mimin kurang suka di sini yaitu sifat kepala polisi Moira yang kurang konsisten. Sebenarnya Moira digambarkan sebagai pemimpin yang adil dan juga cerdas. Cuma cara dia menggunakan budget departemen Carl ini yang bisa dibilang korupsi, sementara kantornya si Carl ini gede tapi kumuh. Mimin juga suka pemecahan kasus di series ini yang gak banyak kebetulannya. Mungkin yang kurang dijelasin adalah kenapa saat Merritt diculik di kapal feri tidak terekam kamera CCTV. Padahal jelas-jelas Merritt diculik di parkiran mobil di kapal dan tempat ini ada CCTV-nya. Mungkin rekamannya Lyle hapus karena ia karyawan di sana tapi tetap gak dijelasin. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Tentunya twist terbesar di cerita crime mystery adalah siapa pelaku kejahatannya. Jujur, Mimin dari awal udah expect kalau pelakunya adalah Lyle soalnya saat pertama kali ditunjukin orangnya emang kelihatan aneh. Udah gitu siluetnya sering ditunjukin walau si Lyle ini sering pakai topi. Jujur Mimin kurang kaget sama twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Walau endingnya Merritt berhasil selamat, tapi Mimin kurang puas. Merritt dikurung dan tersiksa selama 4 tahun, tapi Lyle sama Elsa mati begitu saja tanpa dihukum. Mimin kesel banget sama Elsa soalnya cara ngomong sama mukanya nyebelin banget. Sayang aja penderitaan Merritt tidak bisa dibalaskan karena mereka sudah meninggal. Di series ini ada 2 kasus utama yang dibahas. Pertama, kasus hilangnya Merritt yang terpecahkan. Tapi kasus siapa yang menembak Carl belum terpecahkan. Mungkin bakal dibahas di season kedua karena saat video ini dibuat sudah ada konfirmasi kalau series ini dapat adaptasi season kedua. Kemungkinan paling cepat tayang sekitar 2026 sampai 2027. Walau endingnya kurang puas, tapi Mimin tetap suka, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Awalnya Mimin sering kesel banget sama Carl soalnya songong sama punya superior kompleks.
Tapi sebenarnya dia itu tsundere aja dan untungnya dikasih partner Akram yang gak baperan. Mimin suka crime mystery yang punya kasus utama sama beberapa kasus kecil kayak gini. Kasus utamanya terselesaikan tanpa kebetulan, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating DebQ tahun 2025 adalah 9. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.